Ya, Pak Anies, itu idenya saya kira satu spirit yang digerakkan oleh mahasiswa dan rakyat pada tahun 98 itu adalah menumbangkan Orde Baru karena mereka menilai bahwa pada saat itu sudah terjadi personifikasi kekuasaan hanya dalam satu tangan. Jadi Pak Harto memerintah hampir mendekati otoritarian dan saya kira kekuatan apa yang melahirkan partai Anda itu berada di barisan terdepan dalam pergerakan reformasi itu. Dan hari ini tiba-tiba Anda berbicara lain dari yang lain begitu ya. Bagaimana Anda memberikan pertanggungjawaban? Justru inilah pertanggungjawaban sejarah kita bahwa yang kita lakukan waktu menjatuhkan Soeharto dulu itu adalah pertanggungjawaban sejarah gitu. Itu adalah pertanggungjawaban sejarah karena ini ada situasi melampaui batas. Cukup sudah, ini sudah keterlaluan. Ada kesalahan tapi sudah keluar dari batas toleransi. Tapi kemudian ketika 10 tahun kita belajar untuk mengelola negara dalam satu sistem demokrasi yang baru, ternyata juga kita tidak produktif itu. Artinya dalam pengertian bahwa yang berubah ini baru sistem, tetapi produktivitas dari sistem ini dalam menciptakan kesejahteraan yang pernah ada pada Orde Baru itu tuh tidak tercipta. Karena itu kita khawatir jangan sampai reformasi ini terjebak kemudian menjadi antitesa terhadap Orde Baru, lalu kemudian reformasi menjadi mirip dengan Orde Lama. Nah, jadi kan begini, yang diwarisi dari Orde Lama itu adalah demokrasi. Tapi demokrasi di masa Orde Lama tidak berhasil menciptakan kesejahteraan. Lalu kemudian antitesa Orde Baru datang. Orde Baru menciptakan kesejahteraan tapi tidak berhasil menciptakan demokrasi. Dia mencabut demokrasi dari kehidupan masyarakat. Seharusnya sekarang ini adalah kita menemukan satu sintesa baru antara demokrasi dan kesejahteraan. Nah, ini yang kita maksud dengan menyambung semua sejarah bangsa kita ini. Kita ingin sampai kepada satu tahapan tentang ide tentang menggabungkan, mempertemukan, mensintesakan antara demokrasi dan kesejahteraan. Oke, dulu komentar Anda, Pak Anies ya. Pemirsa, tetaplah bersama Dialog Aktual. Kami akan kembali selepas rehat berikut ini. Kemenpora mengaji. Di samping ya bugar jasmaninya juga mempunyai kebugaran kejiwaan yang sangat luar biasa. Semua bangsa ini sebetulnya mestinya concern terhadap penyeimbangan aspek-aspek keimanan dan ketakwaan. Sesungguhnya orang yang bersaudara itu adalah orang-orang yang beriman. Kita masih diberikan umur dan kesehatan dan bisa menyambung silaturahim dalam acara Hikmah Pagi seri Kemenpora mengaji. Sudah selayaknya kita menjaga dan mempertahankan tanah air Indonesia. Bagaimana kalau kesatria-kesatria kita diterjunkan di medan pertempuran? Luar biasa dedikasi mereka untuk tanah air tercinta. Saksikan Cita, Cinta Tanah Air, Minggu pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Saya saat ini sedang berada di Bandara Internasional Minangkabau atau yang biasa disebut dengan BIM. Banyak hal menarik di seantero negeri ini, dari yang tampak hingga yang tersembunyi. Inilah kekayaan negeri yang sayang jika kita lewati. Keliling Indonesia, Minggu pukul 12.30 waktu Indonesia Barat di layar TVRI. Anda kembali di Dialog Aktual malam hari ini. Kami tengah membahas mengenai menakar sosok pahlawan. Oke, saya langsung ke Pak Haryono. Pak Haryono, jadi tadi sudah digambarkan Anda dikenal sebagai orang yang cukup dekat dan cukup mengenal baik Pak Harto. Mungkin Anda bisa gambarkan kira-kira nilai-nilai, kalau dikatakanlah kepahlawanan apa sih yang bisa dipetik oleh bangsa ini. Saya kira sebagai sosok pun Pak Harto punya sesuatu yang bernilai yang juga bisa dipetik oleh bangsa ini. Ya, sesuai bidang saya ya, saya mantan Menko Kesra.
Saya melihat bahwa apa yang dikatakan Sekjen PKS tadi benar. Jadi saya tidak berkomentar tentang hilangnya demokrasi dan sebagainya. Tetapi bahwa Pak Harto itu memberikan perhatian yang sangat tinggi terhadap proses pendidikan anak bangsa. Jadi misalnya pemerintah tidak bisa menghasilkan sekolah-sekolah dalam waktu singkat. Pak Harto pada awal Orde Baru langsung bikin Inpres SD, Inpres kesehatan dan sebagainya dan sebagainya. Jadi kediktatoran kalau dalam tanda petik tadi diambil, itu pemerintahnya, wah ini anggarannya cuma sekian. Nah, oke, kalau begitu saya minta saja Inpres. Jadi Inpres itu langsung. Dan ini membuat anak bangsa sekarang ini sudah jadi insinyur dan sebagainya gara-gara itu tadi. Diktator dalam sosialisasi program Kesra. Nah ini salah satu yang baik. Mungkin di dalam sintesa orde reformasi ini harus dicari padanannya. Bagaimana hal-hal seperti itu jangan dilakukan oleh seorang presiden tanpa misalnya persetujuan DPR. Nah itu kan yang kiranya harus dicari. Itu istimewanya Pak Harto. Jadi dipertanggungjawabkan secara pribadi sebagai saya presiden. Jadi ini Inpres. Nah ini hasilnya bagus, tetapi pertanyaan sekarang apa ya harus begitu? Nah ini yang tentunya harus dicari padanannya. Tetapi lalu jangan kalau begitu perhatian terhadap pendidikan sudah di Undang-Undang Dasar 20%, nggak usah 20% karena duitnya nggak cukup, kan nggak begitu. Tapi harus betul-betul tegas ini perhatian. Artinya ada semacam affirmative action and policy yang dilakukan oleh Pak Harto. Jadi tidak dalam bentuk wacana, tetapi bentuk dengan nyata bahwa ini karena pemerintah tidak bisa, udah saya impreskan. Lalu impres nggak bisa, saya bikin yayasan untuk menolong si anak bangsa yang tidak mampu. Jadi ada suatu tujuan yang betul-betul Pak Harto itu menurut saya luar biasa. Lalu kemudian karena itu digantung misalnya, ya itu risiko. Karena ada action yang nyata. Tapi mungkin oleh sistem yang baru ini dianggap salah. Nah, tapi kan beliau tak bertanggungjawabkan sehingga selama 10 tahun setelah mantan presiden beliau diem saja, ucek-ucek ya, diem saja, pasrah kepada Tuhan karena tujuannya sebenarnya bukan otoritariannya itu. Beliau sangat perhatian terhadap anak-anak bangsa yang masih bodoh, masih miskin. Oke. Jadi tentu harus dilihatnya dari situ. Oke, Pak Arbi, ya kelihatannya era Orde Baru dengan Soeharto itu sangat mendengung-dengungkan tentang konsep ekonomi ya, kesejahteraan ekonomi ataupun pertumbuhan. Tapi kita lihat 98 pun pada saat itu Orde Baru rontok begitu. Saya kira kalau dikatakan kuat, sustainability dalam aspek ekonomi itu harus terjaga itu loh. Belum lagi ketika kita bicara tentang hak-hak sipil dan politik. Bagaimana Anda mengomentari hal ini begitu? Ya, saya kira menilai rezim Orde Baru atau Soeharto jangan pakai ideologi. Karena memang dia bukan didasarkan ideologi, dia hanya didasarkan hal yang praktis, menolong orang, menambah penghasilan, meningkatkan pendidikan. Ideologinya apa? Nggak jelas. Sebab dia mengadakan, dia katakan dia liberal, ya oke, dia liberal dalam soal ekonomi, tapi dalam soal politik dia otoritarian, sentralisasi. Jadi kalau sekarang PKS mengambil sudut pandang ideologi, memasukkan Soeharto sebagai pahlawan, menurut saya malah justru menjebak PKS. Kenapa? Karena PKS itu kan selama ini menyembunyikan ajaran Islam, dasar Islam itu di dalam ideologi, dalam perjuangan politik. Nah, tapi sekarang dengan mengambil Soeharto sebagai pahlawan yang sebenarnya itu otoritarian, dia membongkar kembali, oh Islam itu maunya otoriter karena kemutlakan Tuhan dan kemutlakan pemimpin atas nama Tuhan, lalu itulah sebenarnya PKS. Jadi itulah jebakan PKS yang terima PKS. Jadi seolah-olah ketika ada Pak Harto di iklan itu, seolah-olah PKS itu mengamini semuanya yang dilakukan oleh Pak Harto. Apa demikian begitu? Justru Al-Quran mengajarkan kita cara menilai masa lalu itu dengan adil. Al-Quran mengatakan, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun. Itulah umat yang telah berlalu. Bagi mereka apa yang sudah mereka lakukan. Bagi kamu apa yang kamu lakukan. Artinya, dan kamu tidak akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang sudah mereka lakukan. Dosa Soeharto dengan semua kelemahannya adalah tanggung jawab dia di depan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jasa-jasanya yang kita rasakan, kan kita rasakan gitu. Iya kan? Oleh karena itu kita menempatkan ini secara proporsional.
Tugas kita sebagai generasi baru adalah mengambil yang terbaik pada periode Orde Baru ini. Ya, tapi justru sebenarnya ajaran inilah yang kita ingin tampilkan kepada generasi baru Indonesia, bahwa begini loh seharusnya kita membaca sejarah masa lalu kita. Ya, Pak Anies, tapi bagaimana kira-kira kita bertanggung jawab terhadap rasa keadilan ya sebagian masyarakat bangsa ini yang pada saat era Orde Baru juga mungkin diperlakukan cenderung tidak adil begitu. Saya sudah katakan tadi, Ketua Majelis Syuro PKS itu 2 tahun di penjara di masa Soeharto. Tetapi kita ini partai dakwah. Kita ini tidak punya dendam kepada orang. Kita tidak punya dendam kepada masa lalu itu. Soekarno juga dulu memenjarakan Buya Hamka. Tapi kemudian sekarang PDIP merayakan 100 tahun Buya Hamka. Kan artinya begini. Akhirnya mulai ada kesadaran di kalangan elit politik bahwa sekarang ini memang sudah waktunya kita saling mendekat, menghilangkan jarak ideologi untuk saling bertemu dan menjadi satu kekuatan bersama yang kuat. Ya.